Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali berjumpa dengan Radar Banyuwangi TV, berbincang santai dengan sejumlah tokoh. Kali ini kami mengajak ngobrol santai bersama Pak Menlu yang sehari-harinya sebagai Direktur PT Rabanton Republik Indonesia. Ya, sudah hadir di samping kanan saya. Perbincangan ini berada di tempat outdoor. Kami berada di Pantai Marina Boom yang sehari-harinya sebagai destinasi wisata Banyuwangi yang cukup diandalkan. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Sehat selalu tentunya ya. Sehat selalu Bapak. Wajahnya cerah, cerah cuaca Banyuwangi pada siang hari ini. Pak Menlu, kita ingin banyak berbincang tentang keberadaan dari Marina Boom yang dikelola PT PPI ya. Nah, beberapa waktu lalu tempat ini sangat menarik sehingga diproyeksikan ke depan untuk bersandarnya kapal-kapal pesiar ya, kapal-kapal yah yang dibikinkan muara seperti yang ada di depan kita ini. Tempatnya strategis ya, aliran air lautnya sangat bening sekali dan tenang sekali. Nah, berkaitan dengan itu Pak Menlu, karena ini menyangkut terminal singgah dari kapal-kapal yacht, tentunya harus dibangun yang sedemikian rupa sehingga. Nah, bagaimana pandangan Pak Menlu tentang keberadaan hari ini tempat untuk sandarnya kapal yacht? Seperti apa? Apakah nantinya harus ada semacam polesan-polesan? Seperti apa Pak Menlu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Menlu. Ya. Kebetulan kita ini tidak di outdoor Pak ini. Oh, di dalam kapal. Di dalam kapal ini, di kapal pesiar ya. Jadi di dalam kapal pesiar ya, sebenarnya Pak, ketika kita melihat potensi dari kapal pesiar, dari faktanya Pak, itu lebih kurang ada 2000 kapal yang lewat. Lewat Pak. Cuman Kulon Nuwun mereka berpindah dari Australia masuk ke kawasan Asia Tenggara atau sebaliknya dari Asia Tenggara masuk ke Australia. Tapi pertanyaannya Pak, mengapa kok tidak ada yang sandar? Nah, sama seperti keprihatinan kami dengan situasi yang ada di Pantai Boom seperti yang kita lihat. Ada kapal mungkin 8 saja. Selebihnya adalah ke kapal tradisional. Nah, ini adalah satu PR yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kenapa? Karena Pak, satu yang saya tahu, yang punya kapal pesiar itu rata-rata mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Kedua, mereka adalah yang berkemampuan finansial layak, bahkan cukup. Kalau ngomong gampang Pak, duit turah. Terus kemudian perlu juga mereka difasilitasi karena mereka usia 50 tahun. Mereka ini boleh dikatakan ya agak-agak ceroboh dalam mengemudikan kapal. Tapi kan enak Pak, orangnya tua, berumur maksud saya, punya uang finansial, agak ceroboh. Sehingga perlu difasilitasi berupa apa? Ada kapal pemandu untuk bisa mereka sandar. Jadi ketika kita berbicara tentang kawasan marina, kenapa mereka tidak mau sandar? Mohon maaf Pak, apa fasilitas yang harus kita berikan kepada mereka sebagai user experience sehingga mereka masuk ke wilayah ini dengan nyaman, dengan faktor safety keamanan. Karena Pak, satu kapal ini Pak, kita nggak berbicara uang ratusan juta lagi, tapi miliaran. Sehingga areal ini pun nanti kapal yang masuk itu seyogianya juga memiliki asuransi. Kenapa? Karena ketika nih ada kapal antar kapal yang tiba-tiba berbenturan, harusnya bukan mereka yang secara pribadi bersinggungan, tapi silakan pihak asuransi yang menyelesaikan. Kalau boleh kita lihat hari ini kan belum maksimal ya. Betul Bapak. Pengelolaan dengan kehadiran kapal-kapal yacht di Marina Boom ini. Nah, seperti apa konsep yang strategis
apakah harus melibatkan banyak pihak untuk mengelola semuanya, karena ada kehadiran orang-orang di luar Indonesia ya yang punya duit dan sebagainya. Mereka itu maunya datang ke sini nyaman. Nah, ada konsep mungkin Pak Menlu begini. Yang pasti Pak, kita harus punya dermaga yang proper, dermaga yang layak. Mengapa? Karena mereka nggak mungkin Pak dengan sekedar dermaga yang mohon maaf terbuat dari plastik, kemudian ketika mereka sandar, dermaganya meluntir lah, plastiknya jebol lah, sehingga mereka membutuhkan dermaga yang layak. Dan tentang konsepnya Pak, tidak mungkin kalau ini tidak dikerjakan dengan jiwa kolaborasi Pak. Betul. Karena kan kebetulan kan era kolaborasi sekarang ini ya. Betul. Dari ketua saya, dari HIPMI organisasi yang saya ikutin, termasuk juga Kadin, kita masuk ke masa yang namanya kolaboratif. Apalagi dengan serbuan produk-produk dari luar negeri, otomatis kalau bisa, yuk. Kebetulan di HIPMI nih kita punya produk, beli produk teman sendiri Pak. Karena itu alangkah baiknya sama dalam mengelola marina. Pak, kalau ada marina, kapalnya sandar, orangnya turun, apa sih fasilitas yang harus kita berikan? Mulai dari jualan buah laku, Pak. Mereka bawa baju kotor, Pak. Laundrynya laku, Pak. Terus kira-kira kalau mereka mau bersih diri nih, mandinya nggak mungkin di dalam kapal, Pak. Karena mereka akan mengeluarkan biaya double-double. Dalam arti air bersih harus dipompakan masuk ke kapal, air kotornya dibuang habis mandinya. Jadi buat kamar mandi, Pak, mohon maaf, kita nggak ngomong kamar mandi yang 2000-an. Ini minimal 10.000 dengan kapasitas di dalamnya itu air bersih, showernya ada, terus kemudian nyaman. Mereka bisa spend waktu untuk di kamar mandi mungkin setengah jam aja kurang. Standar untuk wisatawan mancanegara gitu ya. Betul, Pak. Lanjut, kita sudah ngomongin buah-buahan nih, laundrynya nih, yang lain Pak, mulai dari buku. Mereka suka, bule itu suka sekali membaca Pak. Buku, toko buku, otomatis model-model juga untuk mereka yang kirim-kirim barang, mereka butuh. Dan ini menjadi sarana untuk mereka mengambil barangnya di Banyuwangi. Mereka butuh, zaman dulu ada postcode-nya, mereka untuk kirimkan ke sini barangnya. Itu semua fasilitas yang harus kita garap dengan serius. Begitu. Terlebih lagi, kalau boleh saya lanjutkan begini, Pak. Untuk kita ngambil contoh nih, ketika kita berangkat dari luar negeri, kita sandar di tanah air, maka ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Apa itu, Pak? Mulai dari yang pertama, orangnya ini benar enggak? Otomatis kita berbicara tentang imigrasi. Legalitasnya. Otomatis kita cek dulu pasportnya bagaimana, apakah dia ini orang baik atau orang yang sedang tidak baik-baik saja, Pak. Terus kemudian kita cek kesehatannya. Otomatis kita butuh karantina, tim kesehatan, sehingga mereka orang yang masuk ke kawasan marina atau ketika kita naik pesawat seperti yang saya ceritakan tadi, itu mereka yang dalam posisi sehat-sehat saja. Yang terakhir yang perlu dicek adalah apakah mereka membawa barang, apakah barangnya legal atau tidak. Sebagai contoh, ketika kita naik pesawat bawa 200 rokok itu sudah tidak boleh, sehingga ketika mereka mampir di sini, perlu dicek juga di dalam kapal ada apa. Apakah ada mirasnya. Sehingga controlling terhadap kawasan ini itu jadi. Terus kemudian, kalau untuk kapal, Pak, kita tadi sudah belajar di bandara ada 1, 2, 3. Yang keempat, Pak, itu perlu dari KSOP atau bahasa bulenya nih, port clearance. Nah, kalau ada port clearance, ada imigrasi, ada kesehatan, dalam hal ini karantina sama bea cukai, maka Banyuwangi, Pak, itu bisa menjadi port entry, salah satu port entry. Tidak semata-mata menggantungkan dari provinsi sebelah, Pak. Kalau memang Banyuwangi, sekali lagi, kalau memang Banyuwangi ini niatnya mau menjadi salah satu destinasi yang internasional, kita sudah punya fasilitasnya, Pak. Tapi ayo kita kerjakan bersama-sama. Janganlah kita punya mental birokratif. Mohon izin untuk para birokrat, saya tidak ingin membicarakan yang buruk, tetapi saya hanya menyumbangkan saran bahwa kita harus punya jiwa kolaboratif. Yuk, 1, 2, 3, 4, kita duduk bareng, kita manfaatkan, dan ketika kapal ini sandar,
rakyat Banyuwangi, rakyat kita secara umum akan diuntungkan. Berarti harus ada peran pemerintah di sini ya? Harus, Pak. Terutama Pemkab Banyuwangi ya? Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur sebagai provinsi, terus kemudian dengan segala dinas-dinasnya, yuk kita bangun bersama-sama. Saya cukup girang, Pak, ketika kita ngomongin ada kapal cepat. Ya, kapal cepat dari Marina Boom ke Denpasar yang ditempuh dengan estimasi waktu 2,5 jam. Itu artinya, Pak, kita sedang melirik satu bisnis yang selama berabad-abad kita tinggalkan. Kita lihat, Pak, Indonesia ini terkenalnya 2 periode. Kita nggak ngomong Samudra Pasai, kita nggak ngomongin yang Kediri. Kita ngomong ketika Indonesia terkenal di mancanegara, itu 2 masa saja. Sriwijaya, satu lagi Majapahit. Dua-duanya, Pak, ini negara maritim. Kita terpolakan untuk masuk ke dunia agraris ketika kita dijajah. Tapi Indonesia Jaya, kalau mau Indonesia emas tahun 2045, saya yakin, Pak, jawabannya di maritim. 30% kita punya daratan dan subur. Yang 70%, Pak, kita sering lupakan. Lautnya banyak, pulaunya banyak. Demikian, Pak, kira-kira yang mungkin saya sampaikan. Tadi disampaikan bahwa untuk menyiapkan semacam line pot tadi ya harus ada penunjang penunjang dan ada kolaborasi antara KSOP misalnya Bea Cukai ya kan, ada Pemprov juga ada pengelola tempat ini. Nah, tapi kalau kita lihat Pak Menlu secara teknis tentunya kesiapan itu kan harus didukung dengan teknis. Kalau ada kapal pesiar atau yacht singgah di sini, tentunya kan tidak hanya butuh tempat. Nah, tentunya ada semacam dermaga ya. Nah, selama ini kalau kita lihat di sini kan ada sih dermaganya. Barangkali sebagai Direktur Rabanton ya, Pak Menlu aktif di HIPMI, aktif di Kadin. Nah, tentunya ini kan juga kemajuan Banyuwangi. Ada enggak secara teknik yang ditawarkan untuk dermaga yang lebih efektif berbahan beton? Bisa diceritakan. Jadi begini, Pak. Mohon maaf, saya bukannya promosi tapi kita melihat bahwa Banyuwangi atau daerah-daerah di Indonesia ini jelas butuh dermaga, Pak. Kebetulan kami membuat dermaga beton terapung. Dermaga beton terapung. Dermaga tapi dari beton, Pak. Dari berbahan beton. Tapi kok bisa terapung? Nah, ini cerita yang cukup unik. Jadi sebenarnya kami buat produk itu, Pak, kita riset lebih kurang hampir 2 tahun ini. Kebetulan kalau nanti kita boleh jalan-jalan keluar. Jadi kita nanti ada episode jalan-jalan. Real time langsung melihat. Kami punya dermaga ini, Pak, lebarnya antara 3 sampai 4 meter. 3 meter sampai. Kemudian panjangnya 20. Bisa dirangkai menjadi rangkaian dermaga. Untuk satu dermaga 20 ton ini. Beban 20 ton maksudnya. Sorry, untuk panjangnya 20 meter ini. 20 meter ya. Ketika dia disandarin kapal, Pak, itu lebih kurang dengan istilahnya Mediterranean mooring, itu proses sandar, Pak. Jadi kapalnya nanti merapat dalam posisi mepet seperti itu. Buritannya atau haluannya ke dermaga itu bisa lebih kurang 4. Nah, sementara kami punya 5 dermaga di sini yang sebenarnya, Pak, kami menghendaki adanya satu kolaborasi yang positif. Kami siap. Tidak perlu menunggu APBN, tidak perlu menunggu APBD. Dermaga saya siap pasang. Tetapi, Pak, sekali lagi, ketika kami dibenturkan dengan birokrasi, ini akan menjadi jawaban yang sulit. Kenapa? Karena pada prinsipnya entah misalkan ini cuma cerita ya, Pak, kita nggak ngomongin di sini nih, kita ngomongin di Konoha. Pernah ada kejadian, Pak, ketika kapal mau merapat, tapi imigrasinya tidak ada. Dengan demikian, screening terhadap orang tidak ada.
karena kejadiannya hari Jumat, apakah mereka harus suruh nunggu hari Senin, Pak? Senin, Sabtu, Minggu, nunggu lama. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi betul kita butuh kolaborasi yang positif, sehingga di daerah sini para birokrat boleh dong memandang ini sebagai satu yang kita kerjakan bersama-sama. Apalagi begini, Pak, di tahun 2015, berarti silakan mungkin para pemirsa atau yang melihat podcast ini bisa melihat, ngecek sendiri. Tahun 2015 itu sudah dicanangkan akan ada pembangunan kawasan Marina Boom Banyuwangi dengan kapasitas 150 kapal. Tetapi Pak, sampai sekarang di manakah keberadaannya? Mungkin kurang fasilitas dan penunjangnya. Bisa pastinya jadi, Pak. Gitu, dan saya tidak memulai dari boleh dong pemerintah saya membuat produk ini tolong dibeli. Enggak, Pak. Saya tidak memulai dari sana. Saya punya dermaga 5, saya siap untuk taruh. Ketika kebutuhannya kurang, saya siap buatkan lagi. Tapi mohon izin, Pak, ketika kami membuat, boleh dong kami mendapatkan hasil. Dan ayo, Pak, kita sekarang mulai berdiskusi tentang kawasan Marina Internasional. Kawasan Marina Internasional itu, Pak, tidak cuma sekedar, oh, saya punya tempat sandar, urusan selesai. Di website, ketika kita berbicara kapal bule ataupun orang lokal yang mau merapat, mereka itu punya standar untuk ngecek di website, Pak. Misalkan ngeklik nih, oh, Marina Boom Banyuwangi, fasilitas apa? Mereka itu, Pak, nggak mungkin, Pak, by WA. Saya mau merapat. Kapal saya ukurannya sekian, kru saya ada 3 orang, dan seterusnya. Mereka kirimkan lewat WA. Mereka butuh radio komunikasi. Komunikasi ya. Nah, model VHF, jadi kayak break-breakan orari zaman dulu begitu, Pak. Frekuensi tertentu kan jaringannya. Mereka punya frekuensi, dan itu tertera secara umum. Boleh dicek di websitenya. Nah, websitenya sistemnya terbuka, mereka tinggal ngecek, mereka tinggal komunikasi. Kapal kami akan merapat. USS Menlu mau merapat ke Pantai Boom Banyuwangi dengan kru dan seterusnya. Tinggal ngecek di situ. Apakah cukup sampai di situ, Pak? Tadi kan kita sudah kenalan nih. Ternyata profil dari pemilik itu mereka yang usianya 50 tahun. Satu kapal itu antara 3 orang. Bedakan, Pak. Kadang yang sepanjang yang saya tahu, bedanya itu langsung melompat, Pak. Satu yang namanya kapal komersil, satu yang kapal pesiar. Sama satu lagi, Pak, yang di bagian kapal ikan dan kapal tradisional. Nah, khusus untuk kapal Marina ini, Pak, itu tolong jangan disamakan dengan kapal kelasnya komersil. Di mana mereka punya kapten kapal, kepala kamar mesin, mualim 1, 2, 3, 4. Mereka ini, Pak, 3 orang jalan bareng. Yang kapten namanya suami, yang istri namanya mualim 1, yang anak namanya pengikut, penumpangnya. Cuman bertiga aja, mereka disuruh, tolong saya minta struktur K3 keselamatan. Tidak ada, Pak, mereka tidak punya. Lisensi yang mereka ambil pun itu bukan lisensi yang ribet, Pak. Sederhana. Kenapa? Karena mereka punya kapal. Oke. Lanjut. Sesudah mereka punya HT, channel frekuensi untuk komunikasi jarak jauh. Yang dibutuhkan yang kedua itu kapal penuntun. Tugboat istilahnya, atau speedboat. Kenapa? Karena kapalnya juga bukan kapal yang besar. Ini butuh pemandu. Sampai mereka akhirnya bersandar. Di tempat sandar pun akhirnya ada yang lempar kapal, Pak. Lempar tali, ada yang tarik. Nah, itu butuh kru. Otomatis safety-nya ada di sana untuk kru darat. Terus kemudian berlanjut, Pak, dibutuhkan juga kenyamanan terhadap fasilitas dermaga. Mulai dari pemadam kebakaran. Dan begini, Pak. Kapal ini tidak mungkin akan berlayar lagi sambil membawa barang yang sama. Airnya harus dibersihkan, Pak. Lagi-lagi itu yang mengerjakan kita. Dengan kolaborasi. Karena akan ada orang yang supply untuk aliran air bersih, dan tim sedot WC ini akan mengambil hasil kotoran yang dari laut untuk dibawa
selama mereka berlayar di laut akan dibawa pulang, akan dibawa ke tempat pembersihan. Dan itu Pak, berapa biayanya? Yang penting saya ceritakan tadi, semangka harga 150.000, mereka mau bayar. Asalkan jangan dikasih tahu, jangan dibuat begini Pak. Semangkanya 150.000. Tapi kalau pakai gelas Pak, nambah 15.000. Kalau nambah sedotan Pak, nambah 10.000. Ada gulanya, ada sendoknya nambah. Mereka butuh all in. Berapa biayanya? Mereka bayar. Itu. Kemudian lebih lanjut Pak, pengisian BBM. Bahan bakar ya. Bahan bakar Pak. Mereka butuh. Berarti harus ada stasiun bahan bakar seperti itu. Betul. Dan tolong Pak, jangan dikumpulkan dengan kapal ikan, karena mereka butuh eksklusivitas. Ketika user experience yang mereka alami itu, wow, pelayanan dermaga Marina Boom Banyuwangi menjawab kebutuhan mereka. Jangankan 60 Pak, 150 penuh. Kondisi hari ini seperti apa Pak Menlu yang tidak seperti diharapkan ya? Kalau sekarang luar biasa Pak. Sekarang ini ya. 8 kapal Pak. 8 kapal luar biasa. 8 kandar. Saya tertarik dengan dermaga beton terapung tadi. Siap. Nah, dermaga beton terapung ini kan kalau kita lihat berbahan beton, berbeda dengan dermaga-dermaga statis, dermaga-dermaga konvensional yang dipakai di sebelah pelabuhan. Nah, dermaga beton terapung ini sudah diproduksi dan sudah dipraktekkan di sini. Nanti kita bisa lihat secara langsung. Nah, ini keunggulannya seperti apa, Pak Menlu? Kok harus pakai beton? Dibanding dengan berbahan baja misalnya, plat baja yang selama ini lazim digunakan di pelabuhan. Baik, jadi begini Pak, beton ini memiliki banyak sekali keunggulan. Yang pertama, ini bahan paling murah Pak. Gampangnya begini, 1 kilo air mineral dengan 1 kilo beton itu harganya lebih kurang sama. Cuman karena ukurannya besar, kan nggak pernah Pak orang beli beton 1 kilo kan nggak pernah, selalu dalam bentuk barang. Nah, dengan demikian, pertama keunggulannya dia bahan yang murah. Yang kedua, ketika dia dicampur dengan besi, dia membungkus besi itu sehingga anti karat. Nah, tinggal PR-nya adalah bagaimana kita mengelola. Secara teori adalah kalau benda 1 kubik, 1 kali 1 kali tingginya 1 meter, beratnya kurang dari 1 ton, dia posisinya bisa mengambang. Sehingga kami tambahkan ada beberapa material, sehingga dia mengurangi beratnya. Dermaga apung kami, tadi kan sempat saya ceritakan Pak, lebarnya 3 meter, panjangnya 20. Tingginya itu cuma 1 meter Pak. Nah, tenggelam di bawah ya. Cuman separuhnya Pak, separuhnya melayang. Begitu kira-kira. Nanti kita bisa lihat saksikan. Dan karena dia beton Pak, ketika kapal sandar itu posisinya sangat nyaman. Bahkan nih, ayo Pak nanti kita jalan-jalan dirasakan apakah bergoyang apa tidak, atau di kaki ya apa yang kita injak sudah kayak daratan. Nah, terkait penggunaan beton terapung ini, Pak, sebenarnya ketika kita ngelihat ada sebuah pulau nih, tadi sempat saya ceritakan bahwa Indonesia punya 17.500 pulau. Bayangkan Pak, ada pulau yang luasannya kita ngomong cuma 4 hektar, 5 hektar. Ini secara ekonomis, pemerintah tidak akan pernah mau membangunkan. Kenapa? Karena biaya membuat dermaga itu sangat mahal, Pak. Per meter persegi bisa 20 sampai 30 juta, berdasarkan literatur yang saya baca. Nah, karena itu jelas pulau yang 3 sampai 4 hektar ini nggak mungkin termanfaatkan. Tapi Pak, ternyata di pulau itu ada teripangnya. Ada bisa dipakai untuk budidaya, misalkan rumput laut. Kalau Indonesia mau maju, kembali ke zaman dulu ya. Jangan dulu kayak meniru pola Mojopahit, pola zaman maritim, Pak. Zaman maritim. Sehingga kita bisa mengambil hasil alam, tapi jangan lupa kontinuitasnya juga diperhatikan. Kalau kita mau ngambil teripang, jangan semua-muanya diambil. Harus ada yang anak cucunya tidak boleh, Pak. Sehingga regulasinya nanti jelas. Pulau bisa kita berikan dermaga sehingga kapal nelayan bisa mampir di sana, ambil produknya, disisakan. Apa enggak langsung negara ini punya produk siap ekspor?
Terkait produk dermaga beton terapung ini, ada enggak daerah lain yang melakukan studi banding melihat akan menerapkan rekayasa teknologi ini ke daerah lain? Saya sebenarnya begini Pak, kebetulan waktu itu saya ikut di misi dagang dengan Maluku Utara. Mereka juga menyampaikan kita butuh. Cuman saya belum follow up lebih lanjut karena di sana Pak Gubernur itu batasannya sampai ke dermaga konvensional untuk kapal-kapal yang besar yang 100 meter, 200 meter. Tapi untuk di daerah yang pulau-pulau kecilnya itu kita disarankan untuk langsung berhubungan dengan kabupaten. Di bulan sebelum puasa kemarin Pak, sekitar bulan Maret kita kedatangan tamu Pak dari PP Muara Demak. Pelabuhan Perikanan Muara Demak, kebetulan yang hadir waktu itu Pak Adi bersama rekannya, total tiga orang Pak. Datang apa ya? Datang, mereka studi banding untuk melihat produk kami. Saya mendengarkan cerita mereka ini agak gimana gitu Pak, karena gini, mereka punya lapisan tanah keras 50 meter. Pak, itu harus dipancang semua itu Pak, 50 meter. Dan setiap tahun tanah yang ada sekarang existing tanah itu penurunannya sekitar 20 cm per tahun. Jadi Pak, kalau kita punya rumah 3 meter nih, 15 tahun lagi rumahnya sudah rata. Solusinya apa? Bisa pakai dermaga apung sehingga kapal-kapal tetap bisa mendarat kapal ikan. Jadi aktivitas nelayan masih tetap sama. Problem di perairan kayak di Marina Boom ini kan kadang fenomena alam pasang surut kan. Ketika terjadi air pasang, bisa mengganggu aktivitas di pelabuhan. Nah, ini Pak Menlu punya strategi itu enggak untuk mengantisipasi pasang dengan produk dermaga apung ini? Justru karena dermaga ini dermaga terapung Pak, yang tenggelam kan cuma 0,5 meter. Betul. Kalau dia pasang, ikut naik. Yang keluar berapa? Tetap 0,5 meter. Kalau dia surut, tetap keluar 0,5 meter. Itu keunggulannya dari dermaga apung. Saya sebenarnya Pak, kalau diizinkan, yuk kita suatu saat Pak, ada studi banding juga, atau nih kan kita punya wisata bunder Pak, Bangsering Underwater ya. Ada rumah apung di sana. Kita gantikan yang produk dari luar negeri dengan produk lokal buatan terapung. Betul Pak. Kalau dicoba itu nanti produk dalam negeri sendiri juga memperdanakan pekerjaannya dari orang-orang di Banyuwangi. Pak Menlu, apakah dermaga apung ini dirancang juga untuk mendukung sektor pariwisata di Banyuwangi kira-kira? Jelas Pak. Jadi begini, anggaplah kita punya tempat snorkeling yang bagus. Kapal itu kan rata-rata kapal tradisional, mereka yang mengangkut atau kapal pariwisata yang mengangkut penumpang nih, dia jalan terus kemudian kalau penumpangnya 5 orang, ya 5 orang ini yang akan terus dibawa kan. Kan bisa begini Pak, kapalnya 1, di darat ada 5 orang, dijemput, dianterin, ditaruh di mana Pak? Di dermaga apung. Silakan mereka menyelam di sana. Di situ sudah disiapkan life jacketnya, peralatan snorkelingnya. Jadi di tengah laut kapalnya yang mondar-mandir, otomatis semakin banyak wisatawan, karena kapalnya cuma 1, mereka banyak hadir, bisa dimanfaatkan. Sekedar cerita Pak, ini berat yang mampu ditampung oleh yang lebar 3 meter, itu 30 ton Pak. Dengan asumsi berat orang itu di angka 60 ton, maka bisa 500 orang berjubel. Saya punya ide liar Pak. Gimana kalau nanti upacara tanggal 17 Agustus, saya jejer, saya pasang dermaga di tengah laut, kita upacara barengan di tengah laut. Itu luar biasa sekali itu. Kita janjikan daya tarik teman-teman media tentunya. Jarang sekali. Yang terjadi kan mengibarkan bendera di dasar laut sudah, kan? Upacara proklamasi di hutan petani sudah. Coba nanti kita lihat seperti apa gebiarnya nanti Pak Menlu ya. Terus apakah dengan menggunakan dermaga apung ini ada jaminan keamanan? Safety-nya seperti apa, Pak Menlu? Safety ini Pak memang dari 2 hal. Pertama dari pihak produknya, yang kedua dari pihak manusianya. Kalau sudah pakai dermaga apung, terus kemudian orang didorong nyemplung, yang salah kan jangan disalahin dermaga apungnya. Tetapi dengan teoritis berdasarkan literatur yang kami studi, dermaga kami memiliki usia pakai 50 tahun. Beda dengan yang berbahan baja ya.
Kalau baja Pak, otomatis kan korosi. Otomatis setiap entah 2 tahun, entah 3 tahun harus disandarkan, harus digosok. Tritip-tritipnya itu terutama Pak ya. Betul. Nah, produk kami Pak, boleh dicek. Ketika saya dulu kecil, saya orang Banyuwangi Pak. Ketika kecil Pak, saya jarang sekali melihat bahwa di laut, di pantai, di bumi ini itu ada biota laut yang tumbuh. Sekarang saya bisa melihat Pak, ternyata ada ikan hias yang mulai bermunculan. Iya, saya tadi lihat ada ikan hiasnya ya kan, ada tumbuhan-tumbuhan lautnya dan yang sangat menarik dilihat. Terus bagaimana Pak Menlu, apakah dermaga apung dirancang juga untuk umum nanti, misalnya masyarakat datang ke sini ingin menikmati kapal pesiar seperti itu, bisa enggak nanti seperti itu? Bisa Pak, tetapi regulasinya kami kembalikan. Karena begini, orang yang punya kapal ini kan juga ibaratnya mereka punya mobil mewah. Ketika dipegang-pegang orang kan mungkin ada keberatan juga. Jadi ada regulasinya bagaimana mereka bisa. Kalau mau dipakai untuk pariwisata, alangkah baiknya disiapkan spot khusus untuk pariwisata. Entah mungkin spot untuk pemancingan, atau seperti yang kita nikmati di GWD atau di Rumah Apung, untuk orang bisa melihat, ngasih makan ikan. Jadi sebaiknya tidak dicampur, karena yang kita pakai untuk fasilitas marina, silakan kita melihat dari pinggir, karena pemilik kapal terkadang juga aduh, jangan dong, jangan dipakai, jangan dipegang-pegang. Begitu Pak, kira-kira. Kembali ke dermaga beton terapung tadi. Ini orang awam kayak kita itu kan, ini jembatan berbahan beton bisa terapung. Bisa dijelaskan cara gamblang, jadi sehingga masyarakat awam itu bisa memahami apa tak secara teknis. Kalau kita kembalikan ke teori fisika, nanti mungkin Pak Menlu bisa menjelaskan. Kok bisa terapung itu loh, seperti apa coba? Apakah ini ada rahasia tersendiri misalnya? Rahasianya Pak, intinya satu, berat jenisnya harus kurang dari 1 ton itu tadi. Nah, kebetulan kami menggunakan EPS Pak. EPS itu expanded polystyrene, bahasa bulenya, bahasa Inggrisnya begitu. Tapi gampangnya kita ngomong itu adalah styrofoam. Nah, di jalan tol, di beberapa jalan tol Pak, ini dipakai untuk namanya geofoam Pak. Jadi ketika kita mau membuat jalan tol, tapi tanahnya ini rawan untuk ambles, mereka pasang geofoam yang segede gaban Pak, besar-besar, baru di atasnya nanti akan digelar agregat, pasir dan lain sebagainya, terus kemudian mungkin ada pembesiannya, baru terakhir lapisan beton dan di aspal. Jadi ini sebenarnya bukan teknologi baru, tapi yang perlu ditekankan di sini antara knowing, mengetahui, dan doing, kita bekerja, itu berbeda. Sehingga saya sarankan, yuk, ojo lama-lama mikir Pak. Kita sebagai pengusaha, kita sebagai generasi muda, saya mau titip pesan. Kata-kata hari ini Pak, boleh. Kata-kata hari ini, jangan terlalu banyak menunda. Lakukan dulu. Hasilnya mengikuti. Evaluasi untuk berkembang yang lebih baik lagi. Itu sudah ditularkan kepada generasi muda ya, ketika di IPMI misalnya? Harus Pak, kita sudah berbicara itu supaya pengusaha muda itu punya jiwa kompetitif. Cuman, ini kata-kata dari, kalau nggak salah dari Einstein, cuman orang bodoh yang tindakannya sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kita harus keluar dari patokan yang ada. Ketika kami pertama kali masuk ke dunia precast Pak, kami mencontek. Kami nyontoh yang di Surabaya, itu sudah ada Udit, ada box culvert kita kerjakan. Kenapa? Karena waktu itu di Banyuwangi belum ada. Kita buat, kita kerjakan, dan kita juga difasilitasi oleh pemerintah, kita dipercaya jadi rekanan dinas terkait. Tapi Pak, yuk, saya mau keluar dari pakem. Kalau setuju bahwa Indonesia besar dari maritim, kita harus punya produk di sisi maritim. Tidak menutup kemungkinan Pak, mungkin produk kita akan bisa dipakai sampai di luar negeri. Mohon didoakan Bapak. Semoga, amin. Yang terakhir Pak Menlu, harapan ini ya, terkait dengan harapan pengelolaan di Pantai Marina Boom ini ya, yang tentu terkait dengan kedatangan kapal-kapal tadi ya. Harapannya seperti apa? Kalau sudah disiapkan
dermaga dari beton terapung. Pak Menlu tadi bilang sudah kita sih siapkan tempatnya, tapi nanti kita juga harus ngitung pengelolaan seperti apa. Ini demi kemajuan Banyuwangi. Harapannya kepada pengambil kebijakan, pemangku kebijakan di sektor maritim seperti apa, Pak Menlu? Kami mohon difasilitasi, Pak, supaya kami juga bisa berkiprah. Intinya di daerah Pantai Bum Banyuwangi kita siapkan dermaganya. Lebih dari itu servis yahnya, Pak. Karena nggak mungkin yah yang datang tidak membawa masalah. Mereka pasti sedikit banyak membawa masalah. Kita akan bersihkan tritipnya. Kemudian pengecatan pasti akan dilakukan kembali sehingga mereka keluar dari Banyuwangi. Mereka bisa melihat, oh, Banyuwangi ini punya fasilitas sandar, bisa ngisi air kotor, mengeluarkan air bersih, ada fasilitas masyarakatnya aman, damai, dan mensupport, dalam arti ada bidang bisnis yang bisa keekonomian yang bisa dikerjakan, entah jualan es krim ataupun jualan buah. Terus kemudian mereka juga melihat, oh, ada fasilitas untuk perbaikan kapalnya. Perbaikan, Pak. Kita tidak ngurusin yang namanya pembuatan kapal. Murni di arah perbaikan. Sehingga ketika mereka mau berlayar lagi, mereka siap. Terlebih lagi dengan adanya satu window, satu pintu pelayanan, 4 hal tadi itu, KSOP, imigrasi, bea cukai, dan kesehatan, mereka bisa berkolaborasi. Yakin, Pak, Banyuwangi bisa menjadi leader dalam bidang industri kemaritiman, dalam hal ini untuk sandar kapal ya. Itu harapan kami, Pak. Tidak lebih, tidak kurang. Biarkan kami berkiprah. Kita akan tuai hasilnya. Kita akan panen bersama-sama. Oke, Pak Menlu. Pemirsa Radar Banyuwangi TV, demikian perbincangan santai dengan Pak Menlu terkait dengan dermaga beton terapung ya di Marina Bum ini. Harapan kami perbincangan ini sangat bermanfaat kepada stakeholder yang tentunya kalau mau mewujudkan tempat ini sebagai singgah kapal yacht, kapal pesiar, mari mulai sekarang kita dukung yang ide-ide yang disampaikan Pak Menlu tadi. Pergi ke kebun mencari capung. Jangan lupa menggunakan dermaga beton terapung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak, boleh dirasakan apa namanya pergerakannya, kerosok goyang nggak, Pak? Ya, yang ukuran berapa, Pak, tadi, Pak, ini? Ini 4 meter, Pak. Meter ya? Iya. Ini 4 meter, panjangnya 20 meter. Begitu. Jadi, pemirsa, nanti ketika ada kapal yacht dari sana, ada pemandunya melalui telekomunikasi, kapal itu akan sandar ke sini, Pak, ya? Betul. Nah, tadi disampaikan apakah buritan kapal sandar, nah ini membutuhkan goyangan-goyangan seperti apa? Silahkan cara teknis. Otomatis nanti ada tali yang dilempar. Tali ini akan ada kru yang di pinggir, otomatis mereka harus pakai safety dulu dong. Kemudian ditarik untuk diarahkan supaya kapalnya itu sesuai. Sembari dari laut ada jet ski yang akan mendorong. Kapal pendorong tadi ya, semacam takbut. Betul. Itu yang akan kita siapkan, Pak. Kalau misalkan kita disetujui untuk membangun kawasan ini dengan proper. Dan mohon maaf, Pak, kita belum pernah tahu teknologi seperti ini, dalam arti sistem mekanisme kerja seperti ini. Begitu. Ini prototipe rancang bangun atau konstruksi dari jembatan beton terapung ya, Pak. Ya. Dari permukaannya kan kelihatan memang cor-coran ya, beton. Tapi tadi di dalamnya itu kan nggak tahu secara teknis ada apa, ada beam salah beamnya ya, Pak Menlu. Memang secara diidek-idek memang kelihatan goyang-goyang sedikit. Tapi ini kan punya kemampuan daya tahan yang cukup luar biasa dibandingkan dengan jembatan berbahan konstruksi baja ya. Betul. Jadi disampaikan ini masanya sampai 50 tahun ya, Pak. Betul. Nanti kita lihat tritip-tritipnya seperti apa. Kalau iya kan, ini anti korosi kan tadi ya. Korosinya kan jembatan berbahan. Nah ini Pak. Ini, Pak. Dari samping. Sampingnya kan kelihatan ini ya. Ini kan tritip-tritipnya ini kan bisa untuk makan bita-bita ikan hias. Sehingga, Pak, bisa dikatakan produk ini jelas tidak membahayakan lingkungan. Kenapa? Karena tritip pun masih bisa nempel. Tapi apakah tritip ini tidak menjadi masalah? Ini menjadi masalah karena akan menambah berat. Tetapi tinggal disosrok, Pak. Betonnya masih utuh. Ya, tidak berkurang kan? Ya,
disosrok itu apa Pak bahasanya Pak? Ya disosok. Sosok tidak tayangan, tidak korosi kan. Iya. Bersih lagi. Iya, karena yang disosrok sebenarnya betonnya. Karena ini beton mutu tinggi, maka tidak akan ada masalah. Malah Pak, kalau kita lagi nyosrok, ikan itu pada mendekat Pak. Karena itu makanan bagi mereka. Begitu. Seandainya ini nanti disampaikan tadi upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI 17 Agustus pada bulan depan, ini dijejer gitu maksudnya. Betul. Ya, dermaga dari beton itu dijejer, kita mengadakan upacara secara bersama-sama dengan view di sana gunung di sini laut, itu tampaknya lebih bagus menurut saya. Kami bisa siap memfasilitasi itu Pak Penun. Saya bisa memfasilitasi Pak. Ya. Siap. Nanti kita kolaborasikan, kita koordinasi dengan pihak-pihak yang akan melaksanakan upacara di atas dermaga beton. Siap. Produk Rabanton gitu.